kita akan mempraktikkan praktik coaching untuk kasus ketiga, di mana coach itu diperankan oleh Ibu Sulhan, dan coach diperankan oleh Pak Jamaluddin, dan saya sendiri berperan sebagai pengamat atau observan. Adapun rekan Anda bercerita jika dia baru saya dari pengawas sekolah yang melapor visi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapi? Oke, langsung saja kedua rekan saya akan mempraktikkan. Disilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam Bu. Saya perhatikan Pak Jamal pagi ini terlihat murung dan kurang bersemangat. Tidak seperti biasanya selalu ceria dan menyapa ketika bertemu. Ya ini Bu, sebenarnya saya lagi ini ada masalah dan saya butuh teman untuk berdiskusi tentang masalah yang saya hadapi. Oh iya Pak, kalau sekarang kita mengobrol bagaimana? Tidak apa-apa? Iya Bu, tidak apa-apa. Justru saya sangat berterima kasih Ibu mau mendengarkan cerita saya. Oh begitu, saya lihat memang Pak Jamal lagi butuh teman untuk diskusi. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk Pak Jamal? Terus apa yang ingin Pak Jamal capai dari hasil diskusi kita nanti? Saya butuh solusi dari apa yang menjadi masalah saya ini Bu. Terus ada lagi Pak? Saya juga ingin masalah ini cepat selesai dan tidak mengganggu pikiran saya. Karena saya selalu berpikiran terus ini Bu, bahkan sampai di rumah. Wah, memang bahaya Pak kalau masalahnya sampai mengganggu pikiran Bapak. Bisa-bisa semangat Bapak untuk mengajar terganggu. Jadinya tidak konsentrasi dan nantinya akan berimbas pada murid. Terus kalau begitu coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan. Saya merasa tidak nyaman Bu, karena tadi dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah mengenai hal supervisi mengajar. Oh, coba jelaskan Pak, kenapa Bapak merasa tidak nyaman? Oh, jadi begini Bu, saya tadi pagi disupervisi sama pengawas. Terus saya kebetulan mengajar tidak membawa buku teks. Jadi pengawas menegur saya dan melaporkan hal ini kepada kepala sekolah. Dan saya juga ditegur sama kepala sekolah tadi. Oh iya, terus dari tegur membuat Bapak merasa tidak nyaman, apa? Saya merasa apa yang saya lakukan itu tidak salah Bu. Memang saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Akan tetapi itu karena itu materi yang saya sudah saya ajarkan, saya kuasai. Dan saya juga mengajar tidak menggunakan saya mengajar menggunakan referensi lain, yaitu dari internet dan bagian materi lainnya. Juga masih sesuai dengan kurikulum yang ada. Jadinya saya kesal Bu. Kalau begitu, apa yang membuat Bapak kesal dan tidak setuju dengan perlakuan Bapak pengawas dan juga Bapak kepala sekolah? Masalahnya, saya ditegur tanpa tahu alasannya.
kemudian sampai dilaporkan ke kepala sekolah, dan kepala sekolah juga itu ikut-ikutan menegur saya. Oke, Pak Jamal, saya sudah mendengar cerita dari permasalahan Bapak. Dan kalau saya simpulkan, masalahnya itu ketika Bapak mengajar, kemudian Bapak pengawas datang untuk mensupervisi Bapak. Saat itu kebetulan Bapak tidak menggunakan buku teks pelajaran, karena Bapak waktu itu menggunakan referensi dari internet. Dan materinya juga sudah Bapak kuasai, dan menurut Bapak materi itu masih sesuai dengan kurikulum yang berlaku, bukan begitu Pak Jamal? Ya, begitu Bu kira-kira. Padahal saya saat ditegur pengawas, kenapa tidak menggunakan buku teks? Saya menjelaskan bahwa saya menggunakan referensi atau menggunakan referensi internet lain, dan materinya sudah saya kuasai dan juga sudah sesuai dengan kurikulum. Malah Bapak pengawas tersinggung dan malah melaporkan saya ke Bapak Kepala Sekolah. Oh, begitu ya Pak. Pak Jamal, kira-kira kalau Bapak mengajar tidak menggunakan buku tes pelajaran, tapi menggunakan referensi dari internet dan materinya juga sudah Pak Jamal kuasai, kira-kira ada enggak kendala yang Pak Jamal dapatkan? Iya sih ada. Terkadang internet susah diakses karena jaringan tidak bagus, dan terkadang saya lupa dengan materi, padahal saya sudah kuasai. Ya maklumlah Bu, manusia terkadang pelupa. Nah, kalau Bapak mengajar dengan materi yang sudah Bapak kuasai nih, atau Bapak juga menggunakan referensi lain, tapi Bapak juga tetap menggunakan buku teks, bagaimana Pak? Sebenarnya bagus sih Bu, karena bisa membantu saya saat lupa. Bisa langsung pada saat saya lupa, bisa saya langsung lihat buku. Dan ketika jaringan tidak bagus, saya bisa menggunakan buku teks pada saat mengajar. Nah, kalau begitu, bagaimana Bapak menyikapi penggunaan buku teks pelajaran dalam mengajar? Ya, kalau menurut saya memang lebih baik tetap membawa atau menggunakan buku teks saat mengajar. Walaupun kita sudah menguasai materi pembelajaran, tetapi kan bisa saja kita lupa, dan ketika menggunakan media internet dan lantas jaringan jelek, kita bisa kembali melihat atau menggunakan buku teks. Wah, menarik sekali nih Pak, apa yang Bapak paparkan, dan kalau saya simpulkan dari apa yang Bapak katakan tadi, bahwa memang penggunaan buku teks pelajaran itu harus saat kita mengajar, walaupun Bapak sudah menguasai materi dan juga Bapak menggunakan referensi dari media lain, tapi tetap saja buku teks itu sangat membantu Bapak, apalagi ketika tadi contohnya jaringan terganggu dan Bapak lupa terhadap materi yang akan Bapak ajarkan pada hari itu. Iya sih Bu, setelah saya pikir-pikir, memang buku teks harus selalu disiapkan dalam pembelajaran. Oke Pak Jamal, dan pastinya yang lebih penting dan merupakan akar dari permasalahan, bagaimana nanti ke depannya ketika Bapak disupervisi lagi oleh Bapak pengawas, tidak perlu lagi ada perdebatan tentang penggunaan buku teks yang berujung Bapak pengawas melaporkan Bapak ke kepala sekolah, karena mulai sekarang Bapak akan selalu menggunakan buku teks setiap mengajar. Bukan begitu Pak Jamal? Iya Bu, insya Allah saya akan selalu menyiapkan buku teks ketika mengajar supaya tidak ditegur lagi. Dan saya juga sudah menyadari pentingnya buku teks dalam pembelajaran.
Wah, bagus sekali Pak. Kalau begitu, coba deh Bapak ceritakan bagaimana rencana Bapak ke depannya. Iya Bu, ke depan saat saya mengajar saya akan selalu menyiapkan buku teks, baik itu saat di supervisi maupun tidak di supervisi. Wah, bagus sekali rencananya Pak. Dan saya juga salut sama Pak Jamal karena bisa mempertimbangkan solusi dari permasalahan yang Pak Jamal alami berdasarkan pengalaman Pak Jamal sendiri. Nah, kalau bisa Pak Jamal ceritakan lagi tahap-tahap yang akan Pak Jamal lakukan selanjutnya bagaimana? Iya Bu, saya akan datang menemui kepala sekolah dan pengawas, meminta maaf dan meminta bimbingan tentang pengalaman mengajar yang akan lebih menguatkan saya dalam mengajar. Selain itu masih ada lagi Pak? Saya akan berkomitmen untuk selalu membawa buku teks saat mengajar. Bagus sekali komitmennya Pak. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta kepada teman-teman mengajar dan tentunya Ibu untuk selalu mengingatkan saya. Dan insya Allah setelah ini saya juga akan langsung menemui kepala sekolah dan pengawas untuk meminta maaf dan meminta bimbingannya. Insya Allah Pak, saya akan mencoba membantu Bapak untuk mengingatkan dan Alhamdulillah ya Pak, sekarang Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahannya berdasarkan pertimbangan sendiri. Iya Bu, terima kasih banyak sudah sangat membantu saya mau mendengarkan cerita saya, berdiskusi dengan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Pak Jamal, saya juga senang bisa membantu Pak Jamal. Alhamdulillah Bu, sekarang saya merasa lebih lega dan tentunya tidak kepikiran lagi dan jadi bersemangat lagi ini Bu. Alhamdulillah ya Pak Jamal, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Kalau begitu Bu, saya pamit mau ke ruangan Bapak Kepala Sekolah dulu. Iya Pak Jamal, silahkan. Permisi. Menarik sekali. Tadi kita sudah mendengarkan praktik coaching kasus 3 tadi, di mana coach itu diperankan oleh Ibu Sulhang dan sebagai kunci Pak Jamaluddin. Oke, ini setelah saya mendengar tadi praktik yang dilakukan ini sangat menarik sekali dan sudah sangat sesuai dengan tadi model atau tahapan cerita tadi, di mana pada tahapan pertama tujuan ini sudah tergambar dengan jelas bahwa di situ terdapat salah seorang guru memiliki masalah dan ingin menceritakan atau mendiskusikan tentang permasalahan yang dihadapinya dengan meminta solusi atau masukan dari guru lain. Dan ini sudah tergambar tujuan yang akan dicapai coaching ini. Kemudian identifikasi masalah. Nah, di sini ini juga sudah sangat jelas tadi, nampak dengan jelas. Di situ ada coach merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman ini karena telah ditegur oleh pengawas dan melaporkannya ke kepala sekolah bahwa ini terdapat guru tidak menggunakan buku pelajaran dalam pembelajaran. Nah, di sini coach sudah mengidentifikasi masalahnya tadi. Apa yang menyebabkan ada di situ terdapat pertanyaan, apa yang menyebabkan sehingga kepala sekolah marah atau pengawasnya melaporkan ke kepala sekolah. Di sini ada ini mengidentifikasi coach itu
mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah yang akan dihadapi oleh kemudian tahapan ketiga, rencana aksi. Di sini juga sudah nampak jelas aksi yang akan dilakukan oleh coach setelah yang akan dilakukan nantinya. Di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu coach sehingga terlepas dari rasa ketidaknyamanannya. Nah, di mana coach di sini guru hanya mengandalkan internet, bahwa saya tidak usah membawa buku pelajaran karena saya menguasai materinya, atau saya menggunakan internet lah dalam pelajaran. Dia tidak akan mengalami kendala pada saat hanya menggunakan jaringan, sehingga perlu ada buku teks. Nah, ini dia menyadari bahwa coach di sini menyadari bahwa betapa pentingnya menggunakan buku pelajaran. Selain ada internet yang bisa digunakan, tapi terkadang juga internet jaringannya bermasalah. Jadi coach tadi menyadari bahwa ini betapa penting pelajaran. Ini tadi disampaikan oleh coach juga bahwa apa tindakan selanjutnya. Nah, apa tindakan selanjutnya akan dilakukan coach. Nah, katanya coach tadi bahwa dia akan teks. Nah, kemudian untuk rencana untuk komitmen dari coach tadi, nah sudah memberikan pertanyaan kepada coach itu untuk menceritakan rencana ke depannya. Jadi sudah ada komitmen yang diajukan, komitmen apa yang akan rencana apa yang ke depannya yang dilakukan coach. Kemudian coach tadi bahwa dia akan menggunakan buku. Dia menyadari bahwa buku itu sangat penting karena untuk antisipasi kendala jaringan, katanya. Kemudian juga coach juga menanyakan apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh coach atau guru. Jadi di sini ada komitmen yang akan dilakukan. Nah, saya lihat coach di sini juga sudah dia menyadari, dia akan menemui kepala sekolah dan pengawas. Kemudian dia meminta maaf dan meminta bimbingan supaya akan menguatkan lagi dalam proses belajar mengajar. Sekira demikian tanggapan dari saya. Ini praktik yang dilakukan tadi sangat mantap menurut saya. Terima kasih, Ibu Sulhan.